Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita telah bertemu lagi di pembelajaran tematik Rana Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan sehat-sehat aja. Bagi yang kondisinya sakit, Ustazah doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Oke anak-anak, sebelum kita belajar Bahasa Indonesia tema 2 subtema 4, Ustazah ajak kalian dulu untuk mempersiapkan alat tulisnya, modulnya. Sudah siap? Oke. Kita doa dulu sama-sama ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Mari kita belajar materi tematik Bahasa Indonesia subtema 4, menyayangi hewan. Di dalam subtema 4 ini ada materi-materi yang dapat kita pelajari, yaitu pertama, membuat laporan hasil wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi sifat tokoh dan akhir cerita pada dongeng. Yang ketiga, menyusun kalimat. Dan yang keempat, drama. Adapun tujuan pembelajaran subtema 4 ini yaitu 1. Pada akhir pelajaran nanti, kalian bisa membuat laporan hasil wawancara berdasarkan tema. Yang kedua, menuliskan sifat tokoh dan akhir cerita dalam dongeng yang didengar. Yang ketiga, membuat teks narasi dari informasi berdasarkan gambar. Yang keempat, menyusun kalimat dari kata yang diajak. Dan nanti ada materi sekedar tahu aja ya, materi drama. Pada submateri 1 yaitu kegiatan wawancara. Sebelum kalian buat laporan hasil wawancara, maka kalian harus melakukan kegiatan wawancara. Dan ini sudah diterangkan Ustazah di subtema 3 pertemuan yang lalu. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara? 1. Siapkan tema wawancara. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan sesuai tema. Yang ketiga, narasumber yang tepat. Yang keempat, buku dan alat tulis atau media rekaman, bisa berupa HP. Dan yang kelima, sopan santun dalam melakukan kegiatan wawancara. Struktur hasil wawancara. Ketika kalian melakukan wawancara, kalian sudah menyiapkan apa saja tadi, itu sudah diterangkan di subtema 3. Nah, sekarang langkah-langkah ketika kalian membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama, ada latar belakang masalah. Yang kedua, ada tujuan wawancara. Yang ketiga, tema wawancara. Yang keempat, latar wawancara. Kelima, identitas pelaku wawancara yang terdiri dari narasumber dan pewawancara. Yang keenam, hasil wawancara. Yang ketujuh, simpulan. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh bagaimana melakukan wawancara dan bagaimana membuat laporan hasil wawancara. Mulai dari awal, ada latar belakang masalah. Nah, ketika kalian melakukan wawancara, pasti kalian mempunyai alasan mengapa melakukan wawancara.
itu di dalam laporan hasil wawancara dimasukkan dalam poin latar belakang masalah. Contoh, kami siswa kelas 3 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang cara merawat hewan peliharaan di rumah. Yang kedua, tujuan wawancara. Di dalam tujuan wawancara, kalian ketika melakukan kegiatan wawancara, pasti kalian punya maksud atau tujuan untuk apa melakukan wawancara. Contoh, ketika kamu tulis dalam hasil laporan wawancara, maka diisi sebagai berikut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara merawat hewan peliharaan di rumah. Nah, hewan peliharaan di rumah bisa dipilih anak-anak, bisa apa saja hewan peliharaan. Ada informasi tentang hewan peliharaan itu bisa kalian baca di buku tema Dignas. Di sana banyak bacaan-bacaan yang menginformasikan tentang apa hewan peliharaan, apa itu hewan bukan peliharaan atau hewan buas. Bisa kalian baca di buku tema kalian ya, tema dari Dignas. Lanjut, tema wawancara. Nah, ketika kalian melakukan wawancara, kalian sudah menentukan tema dulu. Tema itu apa? Tema itu topik atau pokok materi wawancara. Kalian tuliskan di situ di hasil laporan wawancara. Contoh, merawat hewan peliharaan. Nah, banyak hewan peliharaan ya, bisa kalian tulis di sini. Contohnya kucing misalnya. Kucing kan termasuk hewan peliharaan. Ustadzah, bisa ayam? Bisa. Ustadzah, bisa kambing? Kayak Nasiwa. Nasiwa kan punya kandang kambing. Bisa, sangat bisa. Nah, sekarang masuk ke latar wawancara. Apa itu latar wawancara? Latar wawancara adalah kamu tulis waktu dan tempat ketika kamu wawancara. Jadi sebelum kalian wawancara itu sudah menentukan di kapan dan di mana kamu melakukan wawancara. Di dalam laporan hasil wawancara, kamu tulis dalam poin latar wawancara. Contoh, wawancara dilaksanakan pada hari, ingat anak-anak menulisnya sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Hari, tanggal, titik 2, Kamis, 27 tanda sambung ya ini ya. Bisa kamu tulis bulan ini dalam bentuk nama, bisa juga dalam bentuk angka. Misalnya 27 Agustus 2022. Kalau sudah pakai nama tidak perlu pakai tanda sambung ya. Tapi kalau pakai angka maka harus pakai tanda sambung atau tanda penghubung. Waktu titik 2 pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Bisa ditambah WIB. Bisa. Apa WIB? Waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di rumah. Nah, kalian masih kelas 3 dan musim pandemi, wawancaranya sama anggota keluarga saja ya, di rumah tempatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Di poin ke selanjutnya yaitu identitas pelaku wawancara. Di dalam laporan hasil wawancara, poin selanjutnya adalah identitas pelaku wawancara. Apa isinya? Di dalam identitas pelaku wawancara, kalian sebutkan nama atau bisa juga profesinya sekalian, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan wawancara. Siapa sajakah yang terlibat dalam kegiatan wawancara? Contoh, narasumber Ibu, pewawancara Siti. Ini contohnya ketika kalian menulis di dalam hasil laporan wawancara. Jadi yang disebutkan narasumbernya atau siapa yang ditanya. Sini Ibu ya karena di rumah. Kemudian pewawancaranya siapa? Jadi yang bertanya di sini dicontohkan Siti. Oke, lanjut. Hasil
urutan berikutnya, apa yang kita tulis di dalam hasil laporan wawancara? Selanjutnya adalah hasil wawancara. Apa yang kita tulis dalam hasil wawancara? Yang kita tulis adalah memuat pertanyaan pewawancara dan jawaban dari narasumber. Jadi, pertanyaan-pertanyaan sudah kamu siapkan sebelum wawancara, itu kamu tulis di dalam laporan hasil wawancara. Kemudian, jawaban dari narasumber juga kamu tulis di bawahnya. Contoh seperti berikut. Mengapa Ibu senang melihara kucing? Misalnya ini kucing ya, bisa diganti ayam, bisa diganti kambing, bisa diganti kelinci, bisa diganti ikan, bisa diganti burung. Ya, yang di rumah punya hewan peliharaan apa bisa diganti itu ya. Kalau nggak punya hewan peliharaan bagaimana Ustazah? Kita pakai yang mudah saja, yang ada di buku tema Dignas. Contohnya di buku tema Dignas apa? Kelinci. Apalagi ikan hias. Boleh burung? Boleh. Yang di tema Dignas itu ada cara merawat kelinci dan cara merawat ayam. Dan juga cara merawat ikan. Nah, bisa kamu pilih yang nggak punya binatang peliharaan di rumah, bisa dipilih judulnya itu dari buku tema Dignas ya. Ada di subtema 4. Nah, ini contohnya kucing. Jawab, yang menjawab ini adalah siapa? Narasumber. Yang bertanya siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah pewawancara. Yang menjawab narasumber. Nah, di sini ibu yang menjawab. Karena kucing itu lucu dan ditakuti oleh tikus. Tikus tidak berani masuk rumah karena ada kucing. Ini jawaban dari pewawancara. Jawaban dari narasumber. Yang kedua, kita menggunakan kata tanya apa? Apa makanan kesukaan kucing, Ibu? Nah, kemudian dijawab oleh Ibu, kucing suka ikan pindang dicampur nasi. Terus selanjutnya, bagaimana cara merawat kucing, Ibu? Nah, ini ada poin yang harus kamu perhatikan di dalam kata tanya bagaimana. Kenapa? Di dalam kata tanya bagaimana ini dapat kita ambil dan nanti buat kesimpulan. Oke ya, saya bacakan sebentar. Kita beri makan dan minum kesukaannya. Kita mandikan seminggu sekali. Kita beri tempat tidur kucing seperti di kardus. Kita bersihkan tempat tinggalnya. Atau kalau kucing kita sakit, kita bawa ke dokter hewan. Dengan demikian, kucing kita sehat dan lucu. Bisa bermain bersama kamu loh. Nah, kita Pak Ustaz dulu ya. Oke, itu anak-anak. Sekarang kita masuk ke penulisan terakhir dari hasil laporan wawancara. Yaitu kita menuliskan kesimpulan wawancara. Apa itu kesimpulan wawancara? Di dalam kesimpulan wawancara itu ada kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang kamu lakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara saya lakukan, ini contoh ya, contoh cara menulis kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan dengan ibu tentang pemeliharaan kucing, yaitu kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang mempunyai manfaat bagi pemeliharanya. Oleh karena itu, kucing harus dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang supaya sehat dan lucu. Ini contoh kesimpulan ya anak-anak. Jadi mengapa kucing itu harus dirawat? Ada di dalam pertanyaan bagaimana itu kan? Nah, ini anak-anak ya, materi tentang membuat laporan hasil wawancara. Tugas belajarnya apa? Tugas belajarnya adalah mendengarkan wawancara pada buku modul halaman 29. Nanti kasetnya akan di-share Ustazah di grup kelas masing-masing ya. Dan halaman 30, ayo berlatih 1 dan 3. Tadi sudah diajarkan Ustazah tentang kucing kan? Iya, tinggal kamu membuat seperti panduan Ustazah. Lanjut ya. Nah, di materi kedua ada materi sifat tokoh dalam dongeng.
Ini sudah diceritakan Ustazah, sudah diterangkan waktu di subtema sebelumnya. Yaitu tokoh dalam dongeng itu ada dua, yaitu sifat tokoh baik, biasa disebut dengan protagonis, contohnya ramah, dermawan, penyayang, murah hati, suka menolong, dan lain-lain yang semua yang sifat baik. Yang kedua, sifat tokoh jelek, yaitu biasa disebut dengan antagonis. Contohnya usil, sombong, pemarah, pembohong, pelit, dan kikir, dan sebagainya. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan tugas ini tanpa dikasih contoh Ustazah. Tugas belajarnya apa? Tugas belajarnya adalah mendengarkan dongeng di modul halaman 30. Nanti kasetnya akan di-share Ustazah di grup kelas masing-masing ya. Jadi kalian kerjakan halaman 30 berdasarkan teks dongeng yang kalian dengarkan. Dan anak, materi subtema 3 akan kita lanjutkan, subtema 3 dan subtema 4, submateri ya, submateri 3 dan 4 kita lanjutkan. Menginjak materi subtema 3. Apa yang dipelajari di materi subtema 3? Maksudnya submateri 3, bukan subtema 3 ya. Di submateri 3 di subtema 4, mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar. Apa itu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah 1. Perhatikan tema berdasarkan gambar. 2. Perhatikan isi percakapan dalam gambar. 3. Tulislah informasi yang penting berdasarkan tema dalam gambar dan isi percakapan. Yang 4, yang terakhir ini. Nah, mungkin banyak yang kesulitan, tapi jangan khawatir, nanti dikasih Ustazah contoh. Masalah mengerjakan atau tidak, Ustazah serahkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Yaitu, buatlah tulisan narasi berdasarkan gambar dan isi percakapan dalam gambar. Saya kasih contoh ya, yang ada di buku tema, di buku modul kalian. Saya kasih contoh ya. Contoh menulis narasi dari informasi berdasarkan gambar percakapan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ibu dan anak naik delman. Ya. Di sini ada percakapan. Informasi-informasi apa yang dapat kita tulis dari gambar ini? Banyak anak-anak ya, banyak informasi di sini, informasi penting. Yang pertama, ibu dan anak ini ke pasar naik delman. Delman adalah kendaraan tradisional ya. Nah, terus ada lagi yang mengendarai kuda, yang mengendarai delman ini namanya Pak Kusir. Nanti kita dapatkan dari percakapan ini, Pak Kusir. Ya. Ada lagi informasinya, ini kuda dipakai untuk bekerja. Berarti kuda ini membawa manfaat. Kan membawa manfaat, maka kuda ini harus dirawat. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan benar enggak ini informasinya. Nah, ini Bapak sudah lama menjadi kusir delman. Berarti yang mengendarai kuda itu namanya kusir informasinya. Ya. Kemudian ada lagi informasi ya, yang penting, informasi penting di sini yaitu bagaimana cara merawat kuda delman. Ada di percakapan nomor 4. Ini informasi pentingnya, bisa kalian baca sendiri anak-anak di dalam buku tema kalian, di dalam buku modul kalian. Oke, kita perhatikan Ustazah kasih contoh cara mengubah gambar percakapan ini menjadi narasi seperti ini. Kita beri judul ya, pengalaman naik delman. Pada hari Minggu bisa ikut ibu ke pasar naik delman, betul kan? Kita buat aja anak kecil itu namanya Nisa dan yang besar ibunya. Kata ibu kepada bapak yang mengendalikan kuda.
Nah, ya, yang mengendalikan kuda kan begitu. Nah, kita percakapannya kita tulis di sini. Bapak sudah lama menjadi kusir delman. Bapak sudah lama menjadi kusir delman. Nah, Bapak itu menjawab, sudah lama, sudah 15 tahun. Ini ada di percakapan. Nah, seperti selanjutnya ya, Ibu berkata kagum. Kenapa Ustazah menulis kata kagum? Karena ada kata wah di sini. Wah. Nah, berarti itu menandakan kagum. Ibu berkata kagum. Wah, lama sekali ya, Pak. Apakah sulit merawat kuda delman ini, Pak? Apa saja kebutuhan kuda delman ini? Ini dia anak-anak informasi penting, yaitu apakah sulit merawat kuda delman? Apa saja kebutuhan kuda delman ini? Ini informasi penting anak-anak ya. Nah, dari informasi ini Bapak Kusir menjawab, berarti ini termasuk teks wawancara, ya, teks wawancara yang diubah menjadi teks narasi. Bapak Kusir delman menjawab dengan tersenyum. Tidak sulit, cukup memperhatikan kebutuhannya. Kuda perlu diberi makan dan minum secara teratur. Selain itu, kuda perlu dimandikan agar tubuhnya bersih. Ingat, ini ada di percakapan. Sudah tambahkan, tidak apa-apa ya. Sudah tambahkan. Kandangnya pun harus sering dibersihkan supaya tidak bau. Karena apa? Karena kuda itu juga membutuhkan rumah atau kandang, supaya kudanya tidak terserang penyakit dan juga tempatnya tidak bau, harus sering dibersihkan. Demikian ya. Untuk tema tentang submateri ketiga. Sekarang kita ke submateri keempat, yaitu materi pengayaan. Di sini materi pengayaan ada namanya menyusun kalimat yang tidak berurutan menjadi berurutan. Ada juga drama. Ini hanya pengayaan anak-anak ya, karena materi ini ada di buku tema Diknas. Oke, kita lanjutkan. Contoh kalimat tidak beraturan. Contohnya, sampah tempatnya pada buanglah. Nah, kan nggak ada artinya ya. Artinya apa itu kok membingungkan? Sampah tempatnya pada buanglah. Tanda seru. Ini hurufnya bukan besar. Berarti kalimat ini tidak berurutan. Kenapa? Tidak mempunyai arti. Nah, supaya mempunyai arti, maka kalimat ini harus kita urutkan. Contohnya, yang berurutan dan benar. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena sudah benar kalimatnya, maka huruf pertama di awal kalimat dijadikan huruf besar. Dan ada tanda serunya atau tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena ada kata buanglah. Ada kata perintah, buanglah. Maka pakai tanda seru. Coba dibaca sekali lagi, kita bedakan sampah tempat pada buanglah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Berbeda kan? Yang pertama tidak memiliki arti, yang kedua baru kalian mengerti artinya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nanti kalian mengerti kan artinya apa? Kita disuruh membuang sampah pada tempatnya. Beda dengan yang pertama, sampah tempatnya pada buanglah. Maksudnya apa ini ya? Nah, makanya perlu kita berbagi. Oke, sekarang kita coba untuk menyusun kalimat berikut ya teman-teman. Karena gambarnya bukan guru, bukan ustazah, maka dipakai kata teman-teman. Oke, coba lihat soal 1. Sabun saat tangan gunakan cuci. Mengerti enggak? Sabun mengerti ustazah, saat mengerti, tangan mengerti, gunakan mengerti, cuci mengerti. Tapi ketika digabung, sabun saat tangan gunakan cuci. Tidak mengerti artinya apa itu ya. Oke, kita betulkan sama-sama yuk. Apa pembetulannya? Pintar. Gunakan sabun saat
cuci tangan. Nah, gunakan sabun saat cuci tangan, pakai tanda titik. Gunakan sabun saat cuci tangan. Oke, untuk soal kedua, silakan kalian kerjakan. Soal kedua dan ketiga dikerjakan di buku tugas kalian. Ya. Terus ada soal pengayaan loh di paket tema 2 Dignas halaman 91. Boleh dicoba. Boleh juga tidak. Siapa yang mau pinter, silakan ditambahkan ke buku pengayaannya. Siapa yang nggak mau pinter, ya Ustazah doakan mudah-mudahan kalian tergerak untuk menjadi pinter. Caranya menjadi pinter bagaimana? Ya harus belajar. Caranya belajar bagaimana? Harus giat berlatih. Mau tidak mau harus giat berlatih ya. Sebagaimana adik-adik kita yang mau berjalan, nah, berapa kali dia terjatuh-jatuh. Tapi kapokkah dia belajar berjalan? Tidak kan? Dia akan berusaha terus belajar berjalan sampai dia bisa berjalan, bahkan berlari. Oke, bisakah teman-teman? Ayo katakan. Sebelum mengerjakan tugas, ayo katakan. Bismillah, aku pasti bisa. Nah, sekarang hanya sebagai pengetahuan saja ya. Karena di dalam materi ini kalian juga disuruh mendramakan. Tapi karena kita pandemi belajarnya, jadi hanya sebagai pengetahuan. Boleh kalian terapkan di rumah dengan adik atau ibu. Boleh juga tidak, nanti kita ketemu lagi materi ini di semester 2 maupun di kelas-kelas atas, kelas-kelas selanjutnya. Sekedar tahu aja, drama yaitu sebuah jenis karya sastra yang merangkai kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan. Apa realita itu? Realita itu kenyataan. Realita itu kenyataan kehidupan. Watak serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang ditampilkan. Jadi melalui peran-peran itu ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai anak, seperti itu ya, peran atau tokoh dan dialog yang ditampilkan. Struktur drama itu ada strukturnya anak-anak ya. Ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Nah, ada prolog itu pembukaan, ada dialog itu berupa percakapan. Namanya dialog harus ada 2 orang, tidak bisa sendiri. Kalau sendiri berarti berbicara dengan diri sendiri. Ada epilog itu adegan akhir atau penutup. Ini struktur drama. Nanti kalian belajar ini di kelas atas ya. Nah, ada unsur-unsur drama ini yang kalian harus tahu ya, sebagaimana tulisan narasi atau cerita atau dongeng itu ada unsur-unsurnya. Drama juga demikian. Dan unsur-unsurnya sama, yaitu ada tema, ada tokoh, ada watak, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Sama kan dengan unsur-unsur dalam dongeng? Oke, sampai sini aja ya. Ini hanya sekedar tahu anak-anak ya. Nah, karena dengan membaca, maka kita akan mengetahui dunia. Dengan membaca, kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Demikian dari Ustazah anak-anak ya. Semoga alhamdulillah kita akhiri, semoga bermanfaat, tetap semangat walau belajar di rumah. Ingat, membaca adalah jendela dunia. Rajinlah membaca, maka kamu akan dapat taklukkan dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar ya. Rabbana wanfa'na bima alamtana wa alimna alladzi yanfa'una wajidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka wa bihamdik, subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.